Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfi Anggara dengan NIM 21031118. Video ini merupakan tugas proyek pada mata kuliah parasitologi dengan dosen pengampu Ibu Ria Anggriani MPD. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang spesies parasit yang bernama Entamuba histolytica. Baik, kita langsung masuk saja pada klasifikasinya. Entamuba histolytica ini berasal dari kingdom Animalia, filum Amoebozoa, kelas Archamoeba, dan ordo Tubulinae, familinya Entamoebidae, genusnya Entamuba, dan spesiesnya yaitu Entamuba histolytica. Entamuba histolytica adalah protozoa parasit yang dapat menginfeksi manusia dan beberapa primata, menyebabkan penyakit amoebiasis, dan nama lain dari Entamuba histolytica ini adalah Amoebiasis intestinalis. Dan untuk morfologi pada spesies ini bisa teman-teman lihat pada gambar. Entamuba histolytica mempunyai dua bentuk utama dan satu bentuk peralihan, yaitu tropozoid, minuta, dan kista. Ukuran dari Entamuba ini berukuran 10-60 mikrometer. Pergerakannya cepat dan linear. Kaki semuanya besar dan melebar seperti daun. Stadium tropozoid bersifat patogen dan menginvasi jaringan usus besar. Dan yang terakhir yaitu stadium kista merupakan stadium infektif. Selanjutnya, hospes dari Entamuba histolytica ini adalah manusia. Manusia merupakan hospes definitif dari Entamuba histolytica, dan penyakit yang disebabkan oleh protozoa ini disebut amoebiasis atau disentri amoeba. Hospes perantara dari Entamuba histolytica adalah kucing dan beberapa hewan lainnya. Mereka dapat menjadi hospes perantara karena protozoa ini dapat menyebar melalui kontaminasi makanan dan air yang terinfeksi, serta melalui kontak langsung dengan tinja penderita. Kemudian, untuk siklus hidup pada spesies ini bisa teman-teman lihat pada gambar yang telah ditampilkan. Adapun daur hidup Entamuba histolytica ini memiliki 3 stadium, yaitu bentuk histolytica, minuta, dan kista. Bentuk histolytica bersifat patogen dan dapat hidup di jaringan hati, paru, usus besar, kulit, otak, dan vagina. Bentuk ini berkembang biak secara belah pasang di jaringan dan dapat merusak jaringan tersebut. Dengan peristalsis, bentuk histolytica dikeluarkan bersama isi ulkus ke rongga usus, kemudian menyerang lagi mukosa usus yang sehat dan dikeluarkan bersama tinja. Kemudian kita masuk kepada patologinya. Patologi pada spesies ini atau Entamuba histolytica terbagi menjadi 2. Yang pertama, amoebiasis intestinal dapat menyebabkan disentri amoeba, colitis amoeba, dan abses amoeba. Dan untuk jenis yang kedua, amoebiasis extraintestinal dapat menyebabkan abses hati amoeba, pleuropulmonary amoebiasis, amoebiasis otak dan kulit. Adapun gejala klinis yang disebabkan oleh spesies ini, yang pertama dapat menyebabkan diare hingga 10-12 kali per hari. Yang kedua, diare disertai darah, kemudian kram dalam perut, lalu buang air besar kental, kemudian sakit punggung, dan yang terakhir dapat menyebabkan kembung. Selanjutnya, habitat utama pada parasit ini pada tubuh manusia, yaitu di usus besar bagian kolon. Parasit ini juga dapat ditemui pada sumber air yang terkontaminasi dan lingkungan yang kurang bersih. Dan untuk distribusinya, distribusi Entamuba histolytica bersifat global. Namun, prevalensinya lebih tinggi di daerah dengan kondisi sanitasi yang buruk dan iklim tropis dan subtropis. Pada negara-negara di Afrika, Amerika Latin, dan Asia Tenggara memiliki tingkat infeksi yang lebih tinggi karena kondisi sanitasi yang kurang memadai dan akses terbatas ke air bersih. Adapun cara pencegahan jika terjangkit penyakit pada spesies ini, yang pertama yang dapat dilakukan yaitu selalu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih setelah menggunakan toilet dan sebelum makan. Yang kedua, pastikan air minum berasal dari sumber air yang aman dan bersih. Lebih baik lagi jika air minum dimasak terlebih dahulu, dan gunakan toilet yang higienis dan memiliki fasilitas sanitasi yang memadai. Untuk pengobatan yang dapat dilakukan jika terjangkit penyakit amoebiasis,
Dapat diobati dengan obat-obatan antiparasit seperti metronidazol, kemudian tinidazol atau paromomisin. Pengobatan harus dilakukan di bawah pengawasan dokter yang kompeten dan mengikuti panduan pengobatan yang tepat sesuai dengan tingkatan keparahan infeksi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang spesies Entamuba histolytica. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.